apaan tuh? Baru mulai udah serem aja. Hai pemirsa CMTV, kali ini kita akan nonton ringkasan film Raya and the Last Dragon dari sutradara Carlos Lopez Estrada. Film ini rilis tanggal 5 Maret 2021 atau 10 hari yang lalu, mengisahkan seorang pendekar wanita yang mencari naga terakhir untuk menghentikan wabah selamanya. Meskipun ini film fantasi, kita akan merasakan nuansa alam dan budaya Asia Tenggara yang indah. Ada batik juga. Film ini box office saat ini. Oh ya, jangan lupa klik tombol subscribe agar channel ini terus berkembang. Eits, jangan lupa juga tetap cari posisi santai, suguhkan cemilan, sediakan minuman. Enjoy! Pada zaman dahulu, di negeri Kumandra, manusia hidup harmonis dengan naga, makhluk ajaib yang menyediakan air, hujan, dan kedamaian, bagaikan surga. Tetapi kemudian datang Drum, wabah berbahaya yang menyebar seperti api berlipat ganda menelan kehidupan. Orang disentuh jadi batu. Para naga berjuang sekuatnya, tapi tidak cukup. Para naga juga jadi batu. Lalu muncul Sisudatu perkasa, naga terakhir. Pusatkan semua sihirnya menjadi permata dan memusnahkan para Drum. Orang-orang kembali menjadi manusia, tapi para naga tidak. Yang tersisa dari Sisu hanya permata. Umat manusia tidak bersatu, malah bertempur rebutan sisa-sisa sihir naga terakhir. Perbatasan tercipta, Kumandra terpecah. Permata harus disembunyikan. 500 tahun kemudian, muncullah seorang pendekar wanita bernama Raya. Ia masuk ke sebuah terowongan. Ia bersama temannya Tuk-Tuk yang mirip terenggiling. Banyak perangkat dan jebakan. Tuk-Tuk sempat sadar karena ada binatang lewat. Kerjasama mereka sangat kompak. Akhirnya, Raya tiba di depan pintu yang unik. Dengan double sticknya, pintu berhasil dibuka. Ia tiba di depan tangga berair. Aliran air malah ke atas. Aneh juga, sampai di puncak tangga, dia takjub melihat pancaran cahaya permata naga terakhir. Ia berpikir tak akan semudah ini. Tiba-tiba muncul penjaga permata itu. Raya optimis bisa kalahkan sang penjaga, alias Ketua Binja. Raya menyerang secara langsung dengan 2 tongkat kecilnya. Ketua Binja gunakan pedang tanpa dibuka sarungnya. Setelah terus menekan, Raya malah kehilangan 2 tongkatnya. Tapi Raya berhasil injakan kaki ke dalam lingkaran permata naga. Faktanya, itu hanya ujian untuk Raya menjadi penjaga permata naga. Ketua Binja adalah ayahnya sendiri. Sejak dulu, keluarganya telah sumpah melindungi permata. Ayahnya pemimpin di negeri Heart, 1 dari 5 wilayah Kumandra. Keesokan pagi, ayah Raya memberitahu negeri-negeri lain menuju ke Heart saat ini. Raya bersemangat. Ia ingin melawan mereka semua. Ayah jelaskan bahwa ia mengundang mereka makan bersama. Raya terkejut dengar hal itu. Ayah jelaskan mereka bukan musuh, tapi menganggap begitu karena mereka pikir permata naga secara ajaib memberi kemakmuran. Ayahnya lanjut cerita Kumandra yang hidup harmonis dulu, hingga tiap wilayah atau negeri diberi nama dari naga, yaitu Fang, Heart, Spine, Talon, Tail. Ayahnya percaya jika tidak berhenti bermusuhan dan belajar mempercayai, maka tak butuh waktu lama untuk saling membinasakan. Ia tidak ingin Raya tinggal di bumi seperti ini. Ayah masih percaya negeri yang terpisah dapat menjadi Kumandra lagi. Mesti ada yang ambil langkah awal. Ayah minta Raya mempercayainya. Hari tiba, negeri Heart menerima tamu dari negeri lainnya. Sambutan ramah dan bersahabat diberikan. Ayah berkata bahwa sudah lama saling bermusuhan dan ini hari baru. Kita bisa menjadi Kumandra sekali lagi. Perkataan itu dilecehkan, bahkan mereka menuduh akan dirampok. Menyindir negeri Heart telah memiliki segalanya, menganggap Heart memiliki senjata terkuat, menganggap Kumandra adalah lelucon dan dongeng. Tiba-tiba Raya maju ke depan memberi salam. Ia ingin mengatakan sesuatu. Siapa yang lapar? Kocak juga Raya. Hahaha. Seorang anak dari Fang maju mendekati Raya. Dia memperkenalkan diri dengan nama Namari. Begitu juga sebaliknya, Raya. Mereka memiliki minat yang sama, perihal cerita kuno naga perkasa. Raya mengajak Namari masuk ke dalam.
dan mereka makan bersama. Mereka terus bercerita. Namari menunjukkan pada Raya sebuah peta berisi gambar naga dan aliran sungai. Namari menceritakan setelah Sisu membinasakan para Drung, ia jatuh ke air dan berenang ke hilir. Legenda katakan ia tidur di ujung sungai sekarang, tapi tidak tahu sungai yang mana, karena ada ratusan sungai. Mereka membayangkan jika naga itu ada lagi. Raya katakan, mungkin kita akan jadi Kumandra lagi. Mendengar itu, Namari memberikan kalung naga kepada Raya dengan ikhlas. Karena hal itu, Raya ingin balas kebaikan Namari. Dia membawanya ke tempat di mana permata naga disimpan. Usai beri hormat, Namari menyerang Raya dari belakang. Perkelahian sengit berlangsung antara keduanya. Tuk-tuk membantu, tapi nggak kerasa bagi Namari. Raya dapat menjatuhkan Namari. Namari mengantarkan Fer ke atas langit. Ia memberi tanda pada rombongan negeri Fang. Ayah Raya melihat Fer dari dalam istananya. Pasukan Fang berhasil masuk tempat penyimpanan permata naga. Ayah Raya juga telah tiba. Pertempuran sengit kembali terjadi. Semua pemimpin negeri akhirnya tiba juga di tempat itu. Ayah Raya coba meyakinkan mereka bahwa mereka dapat jadi Kumandra lagi. Bukan dipercaya, tapi Ayah Raya malah menerima panah busur di kaki kanannya. Mereka lari menuju permata dan rebutan. Hingga akhirnya, permata jatuh terbelah menjadi 5 bagian. Tiba-tiba, tanah dan dinding terbelah. Drung kembali muncul, memangsa manusia kembali menjadi batu. Ayah menolong Drung dengan mengacungkan pecahan permata. Drung tidak berani maju. Mereka mengambil belahan permata lainnya dan berlarian kocar-kacir. Ayah Raya tidak kuat lagi berlari. Ayah mengingatkan, Raya adalah penjaga permata naga. Masih ada harapan dan jangan menyerah. Ayah melempar Raya ke air karena Drung tidak suka air. Drung membuat ayah menjadi batu. 6 tahun kemudian, tampak Raya telah dewasa, sedang menunggangi tuk-tuk yang juga semakin besar. Mereka tiba di salah satu sungai, di Tail. Mereka dikejutkan Drung yang menyerang. Raya terjatuh dan tuk-tuk terguling. Raya menakuti Drung dengan pecahan permata naga. Drung kabur. Mereka melanjutkan perjalanan menyusuri sungai kering dan menemukan kapal karam. Raya masuk ke dalam kapal. Di tanah, ia menggelar persembahan. Ia memanggil si Sudatu dan curhat sangat membutuhkan bantuan naga. Ia menyesal karena berbuat salah dengan percaya pada orang yang salah. Ia ingin ayahnya kembali. Ia meletakkan kalung naga dan menyiramnya dengan air sambil membaca mantra. Tiba-tiba, air sungai mengalir dan gelembung air dari aliran sungai melayang di udara. Tiba-tiba gelembung itu berkumpul dan membentuk naga. Raya bingung dan syok bertemu naga Sisu. Raya bercerita apa yang terjadi pada Sisu. Sisu menuduh Raya mengembalikan Drung dan memecahkan permata. Sisu juga kesal karena telah tertidur selama 500 tahun. Awalnya marah dan akhirnya curcol. Sisu tidak sengaja memegang pecahan permata. Seketika, tubuhnya bercahaya. Sisu menjawab dengan tanda kalau ia pakai lidah buaya dan menjadi sungai. Ketika melihat dirinya, baru ia menyadari ini sihir adiknya, Amba. Sisu jelaskan bahwa setiap naga punya sihir yang unik. Raya tanya, apa kelebihan sihir Sisu? Sisu menjawab bahwa ia pemenang yang andal. Raya ngasih tahu kepada Sisu jika ia masih terhubung dengan sihir. Apalagi jika bisa dapatkan potongan permata lainnya. Sisu akan bisa menyingkirkan Drung dan selamatkan dunia lagi. Kembalikan ayah Raya dan Kumandra lagi. Di gurun pasir, Namari melintas bersama rombongannya. Ia menemukan cincin ikatan rambut Raya. Tapi Raya telah pergi ke negeri-negeri lain yang memegang masing-masing satu pecahan permata naga. Negeri pertama yang mereka datangi adalah Tail. Mereka yang terkenal dengan jebakan mulutnya. Banyak rintangan yang mesti mereka lewati. Mereka berhasil temui Raja Tail. Nampaknya, sang raja telah tewas terkena jebakan sendiri. Dengan hati-hati dari jebakan, Raya memperoleh pecahan permata kedua. Sisu menyentuh dan berubah menjadi manusia. Ini adalah sihir saudaranya, Rani. Sisu senang luar biasa. Akhirnya, Namari tiba juga. Ia menyapa teman lama yang ia pikir telah menjadi batu. Raya melempar gulungan peta kepada Namari. Namari melihat peta dan kaget. Ia membuli Raya dengan anggapan usianya masih 12 tahun dan masih mencari naga. Raya menanggapi dengan canda dan beritahu sudah temukan Sisu. Raya minta Sisu sapa Namari.
Nonari tidak percaya, malah menyuruh anak buahnya mengungkap Raya. Raya membuka jebakan Raja Tail dan banyak pasir jatuh menimpa Nonari dan anak buahnya. Raya membawa kabur Sisu. Raya juga meledakkan belalang dan mengacir dengan tuk-tuk. Nonari dan anak buahnya serta kucing-kucing besarnya dengan cepat juga menyusul. They have no soul. And Raya dengan cerdik membawa tuk-tuk ke sungai. Kucing-kucing Nonari benci air. Raya segera naik ke sebuah kapal. Bun perkenalkan diri sebagai pemilik kapal Shrimp Orion dan merangkap juga sebagai kapten, koki, pelayan, dan kapal keuangan. Bun kocak juga, angkat banyak jabatan. Nonari dengan cepat tiba di pelabuhan. Kapal berlayar sangat lamban. Sisu masuk ke air dan mendorong kapal dengan sangat cepat menuju Talon. Sisu yang adalah naga air sangat senang bisa bermain-main di air. Raya minta Sisu ubah wujud jadi manusia. Ia khawatir orang jadi gila lihat naga. Ia ingin ayahnya kembali. Bun hidangkan makanan. Raya khawatir makanan beracun. Bun cicipi. Jika racun, maka ia mati bahagia. Meledek nih si Bun. Raya makan makanan yang dibawa sendiri. Sisu sudah habiskan bubur Bun dan kepedasan. Hahaha, keenakan dan sengsara si Sisu. Nonari pulang ke ketua Firana di Talon dan melewati naga-naga saudara Sisu yang jadi batu 500 tahun lalu. Ia memberi hormat. Malam hari, Drone terlihat banyak di pinggiran sungai. Sisu katakan drone ada dari perselisihan manusia, sedang naga membawa air dan kehidupan. Drone melahap seperti api menyisakan abu dan batu. Mereka bertiga melempar sesaji bunga ke sungai. Tanda hormat keluarga mereka direnggut drone. Akhirnya mereka tiba di Talon. Untuk keamanan Sisu, Raya minta Sisu tetap tunggu di kapal. Sisu melihat rakyat Talon jenius karena membangun rumah di atas air sehingga terhindar dari drone. Raya ingatkan, ini pusatnya pencopet dan penipu. Di tengah perjalanan menuju ketua Talon, Bang Hai, Raya menemukan seorang bayi menggemaskan bernama Moi. Ia mengulurkan tangan ingin digendong. Raya iba dan menggendong. Ternyata Moi kerjasama dengan monyet-monyet mengambil pemuda naga di atas tuk-tuk. Raya sadar, Moi bayi penipu, tapi mereka kabur. Di kapal, Sisu berpikir untuk beri hadiah Dang Hai, tapi ia nggak punya uang. Bun ajari Sisu berhutang. Sisu pede belanja. Ia ambil banyak barang. Para penjual marah karena Sisu berhutang, sedang mereka nggak kenal Sisu. Sisu menyebut nama Raya dan permata naga, tapi para penjual menolak. Seorang nenek membela Sisu dan membawanya pergi. Di tempat lain, Raya masih mengejar Noi dan para monyet. Setelah kejar-kejaran yang sangat cepat dan seru, akhirnya berkat tuk-tuk, mereka bisa tertangkap dan serahkan permata naga. Raya menawarkan uang jujur kepada Noi dan para monyet. Raya menyuruh mereka menarik perhatian para penjaga Dang Hai. Raya berhasil masuk dan melihat Dang Hai telah jadi batu. Mengantar bunga, Cai beritahu pengganti Dang Hai, seorang nenek kejam. Nenek yang dimaksud adalah nenek yang sedang bersama Sisu. Wah, Sisu dalam bahaya. Sementara si nenek sedang membawa Sisu ke suatu tempat. Sisu minta diantar ke Dang Hai. Nenek mengantar Sisu keluar gerbang kota Talon. Sisu sadar ketika melihat patung batu manusia disusul drone. Nenek ancam Sisu serahkan dua permata lainnya atau tinggalkan ia di luar gerbang. Pintu gerbang akan ditutup. Tiba-tiba, Raya dan Tuk-Tuk merebut permata di tangan nenek. Sisu pegang permata, sehingga muncul sihir kabut milik adik lelakinya, Jagan. Tiba di kapal, Noi dan para monyet telah bersama Bun. Bun terima kasih untuk pelanggan baru. Sisu masih kesal dengan ulah si nenek. Noi nampaknya sangat menyukai Sisu. Nonari menemui ibunya, Firana, ketua Fang. Ia ingin membawa tentara kerajaan. Ia beritahu ibunya bahwa Raya mengumpulkan potongan permata. Ia ingin
cegat Raya di spine. Namari jelaskan dengan lengkapnya potongan permata, lebih aman, perluas wilayah, dan masa depan Fang. Ibunya percaya dan setuju. Raya telah tiba di spine. Sisu ingin membuktikan Raya salah. Masih ada orang yang bisa dipercaya dengan beri sedikit kepercayaan dahulu. Akibatnya, mereka masuk perangkap. Orang spine yang menangkap mereka adalah Tong. Dia satu-satunya yang tersisa karena yang lain telah jadi batu. Tong sebenarnya kesepian. Tuk-tuk mendobrak pintu. Para monyet mengikat Tong. Di depan gerbang spine, Namari bicara dengan lantang bahwa ia sedang memburu Raya, buronan dari Heart. Raya bicara dengan Tong. Ia minta Tong beritahu pintu belakang atau jalan keluar agar teman-temannya aman. Pasukan Namari siap menyerang. Raya bersiap membuka gerbang dan menghadapi Namari. Raya menyindir Namari tidak bisa lawan dia tanpa pasukannya. Namari melayani tantangan 1 lawan 1. Mereka berdua sudah sangat terlatih sehingga pertarungan alot terjadi. Ketika Raya terdesak, naga Sisu muncul menyemprotkan kabut ke pasukan Namari. Naga Sisu menggeram di hadapan Namari, dan ia sangat syok. Di kapal, Bun marah. Kapan Raya akan beritahu tentang Sisu? Mereka jelaskan akan memperbaiki dunia dan mengembalikan semua orang. Mendengar hal itu, Bun, Mai, para monyet siap membantu. Bahkan Tong menyerahkan pecahan permata spine. Tiba-tiba hujan. Itu adalah sihir kakaknya yang bernama Tengu. Sihir itu bisa membuat Sisu melangkah di atas air dan menari di udara. Setelah melintasi sungai yang dikelilingi perbukitan hijau, mereka merencanakan masuk ke negeri Fang untuk berburu permata terakhir. Rencana Bun dengan cara kekerasan, dan rencana Sisu dengan cara damai. Raya setuju rencana Bun, karena ia ingat diserang Namari dari belakang. Sisu punya firasat, Fang juga ingin perbaiki dunia. Raya tetap kekeh. Tiba-tiba hujan lagi. Sisu membawa Raya ke negeri Heart kembali. Dalam perjalanan, Raya melihat ayahnya berwujud patung batu. Sisu memperlihatkan saudara-saudarinya, naga-naga perkasa. Sisu rindu mereka. Ada Pengu, pembawa hujan, abang tertua. Ada Prani, pengubah bentuk. Ada Jagan, kabut. Ada Amba, pemilik sinar. Mereka adalah naga-naga terakhir yang bersatu menyatukan sihir masing-masing dan menciptakan permata naga. Mereka berempat mempercayai Sisu. Hal itu juga yang diharapkan Sisu pada Raya agar percaya Namari. Sisu berkata, mungkin setelah ini semua, Raya dan Namari bisa berteman dan saling percaya. Hal itu akan mengembalikan ayahnya dan impiannya, Kumandra. Raya menemui ayahnya yang berupa patung batu. Ia hormat dan memberi bunga. Selanjutnya, Raya berubah pikiran. Ia akan pakai rencana Sisu untuk percaya Namari. Di negeri Fang, ketika ketua Furina sedang mengajar anak-anak, Namari datang menemui ibunya. Ibunya tepat menebak bahwa ia bertemu seekor naga. Namari meyakinkan ibunya bahwa Sisu bisa memperbaiki segalanya dan mengembalikan semua orang. Ibunya berpikir sebaliknya, bahwa negeri Fang akan disalahkan karena jadi penyebab. Ia berpikir akan dimaafkan jika memiliki naga dan potongan permata. Sesuai rencana Sisu, Mai dan para monyet masuk ke istana Fang dan menyampaikan hadiah serta surat untuk Namari. Hal ini dilakukan agar Namari mau bekerja sama. Ketika akan makan malam, nampak Tong tidak cocok dengan Bun. Raya menambahkan bumbu sehingga makanan disukai semua. Lalu terlihat tanda fair dari Namari. Namari sudah menunggu ketika Raya datang menemuinya. Namari meletakkan potongan permata di atas batu. Sisu datang juga ke tempat itu. Namari mengejutkan semua karena mengarahkan busur panah ke arah Raya. Ia ingin naga Sisu dan potongan permata lainnya ikut dengannya. Sisu mendekati Namari agar ia tenang. Panah malah terlepas mengenai dada Sisu. Sisu terjatuh ke sungai dan sungai mengering. Akibat perbuatan Namari, Raya menghampiri Namari untuk mengajaknya berduel. Pertarungan sengit langsung berlangsung. Nampak Drone sudah masuk ke istana Fang menyerang Bun. Cahaya potongan permata memudar. Bun dan lainnya menolong warga Fang dari Drone. Duel Raya dan Namari masih berlangsung, dan akhirnya Raya menang. Namari mengaku kalah dan minta maaf.
Mereka bekerja sama menyelamatkan warga dengan memegang potongan permata termasuk memari. Tiba-tiba lantai berguncang dan mereka terperosok ke bawah lantai. Drone sudah mengelilingi mereka. Raya mengambil langkah pertama untuk mereka saling percaya dan memperbaiki. Brun dan Tong tidak percaya. Raya menyerahkan potongan batu permata kepada Nawari. Lalu ia menjadi batu, diikuti Bun, Tong, Noi, dan para monyet. Nawari ingin kabur tinggalkan Raya dan yang lain. Ia kembali untuk menyatukan potongan permata, dan lalu ia menjadi batu. Nampak permata yang menyatu meredup. Semua menjadi gelap. Semua menjadi batu dan kehidupan berakhir. Tiba-tiba ada cahaya dalam permata naga. Cahaya dahsyat yang memusnahkan para drone dan menyebar ke seluruh penjuru bumi hingga ke langit. Hujan turun dan membersihkan pasir yang melekat pada tubuh manusia. Manusia kembali hidup. Sungai kembali mengalir. Seluruh negeri memiliki kehidupannya kembali. Para naga bermunculan dan berlari di atas air. Mereka membentuk formasi unik. Tak lama, Sisu muncul dari dalam air ke udara. Ia bahagia bertemu saudara-saudaranya. Ia juga menemui Raya, melepas rindu dan berpelukan. Mereka berkumpul dan berpelukan bersama. Tong, Noi, dan Bun kembali bertemu keluarganya. Raya kembali ke Heart dan menemui ayahnya. Mereka berpelukan karena saling mengasihi. Naga Sisu hadir membawa orang-orang kembali hidup harmonis. Raya mengucapkan kepada ayahnya, "Selamat datang di Kumandra." Ayahnya terharu. Seluruh rakyat melangkah bersama dan bahagia. Tuntas juga kisah Raya dan naga terakhir. Film ini mampu menginspirasi penonton, terutama dengan keberanian Raya dan sihir naga terakhir. Film ini juga memotivasi untuk berjuang dan tetap memiliki harapan demi kedamaian dan kesejahteraan bersama. Jika ingin menyaksikan versi penuhnya, kamu bisa segera ke bioskop. Film ini masih tayang dan jadi box office atau terlaris saat ini. Sekian dulu ya, terima kasih telah menyaksikan. Dukung aku dengan cara subscribe, like, share, komen, dan aktifkan tombol notifikasinya gratis loh. Salam untuk orang-orang yang dekat di hatimu ya. Sampai jumpa lagi. Bye-bye. Mwah.